Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran rezeki kita. Kali ini saya akan membongkar mengatasi masalah MIOJ ini ya. MIOJ ini kasusnya saat dipakai itu kira-kira 1 bulan itu nggak sampai itu olinya sudah habis. Ya, ini saya perkirakan kalau oli gampang habis itu untuk kasus yang utama, penyakit yang utama itu bisa dipastikan untuk bagian seker ya. Bagian piston itu pasti ngowos ya. Itu bisa kita lihat pada piston. Piston ini ya. Ada knalpotnya ini ya. Ya. Knalpotnya ini seperti uli kebakar ya. Ini bisa dipastikan biasanya itu seker terjadi ngowos. Jadi uli kebakar terus ya. Kalau uli kebakar terus kan uli mesin kan habis ya. Jadi kita bongkar apanya yang menjadi trouble ya. Kita lihat nanti ya. Kalau pada kondisi knalpot ya saat dinyalakan ini tidak ngebul, tidak mengasap, tidak. Tapi kalau dipakai itu nggak sampai 1 bulan itu uli habis. Kita cek apa yang menyebabkan. Tapi kita cek nanti untuk bagian shaker pir ya, bagian seal klep. Tapi 80% pasti bisa dipastikan bagian piston itu sudah ngowos karena umur ya, umur motor ini sudah dikatakan tua ya. Setelah saya bongkar ya, ternyata bagian pir shaker ini sudah tipis ya. Ini sudah tipis sekali ya. Ini tidak rapat ya. Ya, ini tidak rapat sama sekali, ngelowoh untuk bagian kompresi. Kemudian untuk bagian uli ya, bagian uli yang ini yang bawah ini sama juga tidak rapat ya. Ini ngelowoh lebar sekali ini renggangnya ya. Jadi penyebabnya itu adalah longgarnya boring ini sudah terlalu lebar ya. Jadi mengakibatkan terjadinya di samping kompresi agak ngowos, kemudian uli ikut kebakar. Jadinya dipakai walaupun enggak terlalu jauh ya, dekat-dekat, itu bisa cepat habis ya. Ini kotor, masih kotor ya. Ya. Ini kalau dicuci ya, kalau dicuci misalkan ditaruh sini ya longgar, ini masih kotor. Kalau kelihatannya nggak baret sama sekali ya, nggak baret, tapi sudah longgar. Yuk. Ya. Kemudian untuk seal klep ini penting sekali dicek ya, supaya nanti bisa tahu tuh tingkat kekalahannya ya. Seal klepnya itu kalah apa tidak ya.
Ini juga perlu dicek, nanti kalau kalah perlu diganti ya. Kalau nyepot cukup gini, tekan. Ya, seal clamp-nya juga sudah kaku ini. Seal clamp kalau kaku itu nggak bisa melakukan rapat ya pada ini, pada katupnya ini, pada klep ini. Jadi ikut kesedot ke bagian silinder pulinya itu. Kemudian untuk yang satu dicek juga. Biasanya untuk bagian, oh ini sudah longgar juga ini. Ini sudah longgar juga. Ini juga mengakibatkan uli cepat habis ya. Jadi untuk seal clamp diganti, kemudian bagian silinder ini diganti juga ya, di boring sama shakernya. Nanti kalau beli shaker ini masalahnya kalau di oversize ini belum bisa ya, belum bisa di coulter ya. Jadi diganti boring, nanti di standarkan lagi ya. Sekarang cukup segini saja, nanti saya bawa ke tukang coulternya dulu ya. Untuk video selanjutnya nanti kalau sudah saya ambil di tukang coulter ya. Ini shaker saya belikan baru ya, sama ini saya boringkan, nggak dibelikan blok baru tapi diboring, karena sudah berkali-kali saya berhasil untuk ganti boringnya ini ya. Sekarang kita pasang ya, pasang hasilnya bagaimana nanti. Nah ini sudah saya pasang semua ya, jadi mulai shaker ya semua sudah saya pasang semua. Jadi ya untuk pemasangan ya, itu kalau mau membunyikannya atau sudah bunyi itu dipastikan untuk bagian uli yang sebelah sini ya, jalannya uli ini harus keluar ya. Ini sudah saya tutup, saya buka lagi ya yang di sini. Jadi kalau membunyikan ya itu pastikan pada knalpot ini tidak keluar strum ya. Yang jalan uli yang sini ya, ini harus keluar uli ya. Ini pada putaran lambat, putaran cepat, ini harus keluar ya. Sedangkan nanti kalau misalkan dibunyikan pertama ya, saya tutup lagi aja ya. Misalkan nanti dibunyikan
yang pertama ya, itu lewat knalpotnya itu nggak boleh keluar asap. Kalau keluar asap berarti tidak berhasil, karena shaker sudah diganti ya, diboring, kemudian kelep sudah, katup itu ya, sil sudah diganti, sudah disekur. Kemudian kita nyalakan, kita lihat pada posisi ini ya. Nanti pada knalpot yang sini, kalau masih keluar asap ya, belok ya. Kalau bocor ya, bocor bagian uli, ini masih keluar asap. Saya nyalakan ya, ini penyalaan pertama. Ini sama sekali nggak keluar asap. Sekarang kita pasang untuk knalpot. Kita tes untuk suara.
suara sudah halus. Pada motor injeksi ya, itu kalau dimiringkan itu nggak mau ya, jadi kita ganjal untuk jagang karena posisi ban itu besar ya, pakai skopnya bit, jadi ban nggak bisa menggantung. Ya, ini tinggal nyetel klep, kita panasi dulu ya sampai kira-kira habis bensin itu setengah liter, kemudian kita setel ya. Kita bikin halus nanti untuk suara klep pada bagian-bagian klep. Klepnya ada sedikit mepek. Sel. Pada klep itu cara penyetelan pada posisi panas dan dingin itu nggak sama ya. Jadi saat posisi dingin itu kita setel misalkan 0,9 ya, itu bisa renggang lebih dari 0, dari 10 ya kalau sudah panas. Untuk memutar timingnya harus cepat bagian kipas. Ini terlalu renggang, makanya bunyi ya. Ini kita kira-kira yang bawah 09, untuk yang atas itu 07. Pastikan sangat keras ya supaya tidak copot. Ini pertanda olinya naik ya, olinya naik sempurna.
Atas lagi suaranya. Tuh, suara sudah halus. Untuk yang atas 07, yang bawah 09 ya. Karena nanti nutupnya biar agak lambat yang bawah. Kita bikin 09. Ya, sudah enak. Cukup sekian, supaya semoga bisa bermanfaat. Dulur-dulur semua, jangan lupa like. Para youtuber semua, semoga diberi kesehatan. Kita semoga selalu diberi kesabaran, karena bikin konten ini perlu sabar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.